Oke, halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita masih membahas soal tes masuk kedokteran Warmadewa. Kita akan melanjutkan dari soal 31 sampai 35. Oke, soal pertama, sebuah sinyal mengeluarkan pulsa tiap 0,2 detik. Pulsa gelombang itu bergerak di udara dengan kecepatan 340. Jika seorang pengamat bergerak menjauhi sumber dengan kecepatan 40, maka pengamat menerima sinyal setiap berapa detik. Oke, jadi kasusnya di sini jarak yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh boleh kita menggunakan jarak yang ditempuh oleh sinyal ketika dia orangnya diam. Nah, jadi S1 akan sama dengan S2. Dengan S di sini adalah V dikali dengan T, di sini juga V dikali dengan T. Kecepatan di sini, jadi kecepatan di sini V yang pertama ini adalah 340, di mana waktunya dikatakan 0,2 detik. Nah, sementara kecepatan kedua, V kedua di sini, dikatakan sumber menjauhi, pengamat bergerak menjauhi sumber. Nah, jadi karena pengamat menjauhi, jadi kecepatan yang kecepatan yang dihasilkan oleh sinyal jadinya 340 dikurang dengan 40. Kalau dikatakan dia mendekati, maka sini tandanya positif. Dikali dengan T, waktu kita dikatakan adalah, waktunya mau dicari di sini. Jadi 340 dikali 0,2 di sini adalah 68. Jadi 68 sama dengan 300 dikali T. Jadi T sama dengan 68 dibagi dengan 300. Jadi 68 bagi 300 adalah 0,22666 dan seterusnya. Jadi yang paling mendekati kita adalah 0,22. Jadi option yang paling tepat itu adalah option nomor A. Nah, oke. Di soal berikutnya, untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 4 cm, berarti pada masa ini meregangkan pegas 4 cm, berarti ada delta X yang nilainya adalah 4 cm. Dah. Kemudian diperlukan katanya 0,16 Joule, berarti usaha. Jadi Joule merupakan satu usaha, W sama dengan 0,16 Joule. Gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas, nah berikutnya diminta gaya, berarti F. F sama dengan, rumus F adalah K dikali dengan delta X. Nah, di sini delta X gaya yang digunakan untuk meregangkan pegas sejauh 8 cm. Nah, berarti delta X-nya kita gunakan 8 cm. Guna rubah ke meter, jadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Tapi pertanyaannya, kita belum punya nilai K. Konstanta pegas belum ada. Nah, nilai K atau konstanta pegas bisa kita dapatkan dari nilai usaha. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai K di mana W sama dengan, itu rumusnya adalah setengah kali K dikali dengan delta X kuadrat. Jadi usaha kita 0,16 sama dengan setengah dikali dengan K delta X kuadrat 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 0,16 kali 2 berarti 0,32 sama dengan K. 4 kuadrat berarti 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, jadi nilai K sama dengan 0,32 per 16 kali 10 pangkat min 4 atau sama dengan 0,32 dikali 10 pangkat 4 dibagi dengan 16. Bisa ya. 0,32 kali 10 pangkat 4 itu sama aja artinya dengan 3200 dibagi dengan 16. Nah, ini coret. Ini 1, ini 2. Berarti K sama dengan 200. Setelah mendapatkan nilai K 200 baru masukkan ke sini. Berarti ini 200. Oke, 02 coret dengan 10 pangkat min 2. Jadi 2 kali 8 hasilnya adalah 16 Newton. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor B. Oke, di soal berikutnya, diandaikan ada sebuah planet bergerak mengelilingi matahari dengan periode 27 tahun, dapat disimpulkan bahwa setengah sumbu panjang lintasan itu adalah N kali. Ingat, setengah sumbu panjang lintasan sama aja artinya dengan jari-jari. Nah, itu adalah N kali jarak antara bumi ke matahari. Maka nilai N berapa? Oke, berarti yang pertama sini diketahui, kalau ada hubungan antara periode dengan jari-jari, itu rumus yang digunakan adalah hukum Kepler. Yang rumusnya adalah T1 per T2
dikuadratkan akan sama dengan R1 per R2 dipangkatkan dengan 3. Ada sebuah planet, berarti sini yang berhubungan adalah planet lagi satu dengan bumi. Nah, dengan demikian T1 saya ganti dengan T planet, T2 kita ganti dengan T bumi, biar gampang. Berarti R1-nya R planet, R2 adalah R bumi. Periode yang dibutuhkan oleh planet itu dikatakan 27 tahun. Oke, berarti 27 tahun. Sementara periode bumi mengelilingi matahari itu adalah 1 tahun. Nah, jadi TB-nya adalah 1. Jadi dikuadratkan sama dengan RP, jadi jari-jari planet dikatakan adalah N kali dari jari-jari bumi. Atau maksudnya N kali dari jarak bumi ke matahari ya. Jadi di sini kita ganti dengan N kali RB dibagi dengan RB. Maksudnya yang saya bilang tadi bukan jari-jari planetnya tapi jari-jari lintasan yang dibentuk ya. Jadi atau jarak dari bumi ke matahari, jarak dari planet ke matahari itu adalah N kali dari jarak bumi ke matahari. Oke, di sini kita pangkatkan dengan 3. Kita coret nih. Nah, karena di sini biar gampang 27 ini merupakan bisa kita tulis hasilnya sama aja hasilnya dengan 3 pangkat 3 dikuadratkan sama dengan N dipangkatkan dengan 3. Pangkat 3 dengan pangkat 3 kita coret habis. Nah, berarti N sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C ya. Ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pegas ideal sangat ringan dengan massa diabaikan digantung pada titik tetap. Jadi di sini misalnya ada titik tetap, di sini ada sebuah pegas yang massanya tidak diperhatikan. Pertama ada massa yang nilainya adalah M kecil. Nah, berikutnya sehingga menghasilkan beda potensial sebesar Vm. Jadi energi potensialnya adalah Pm. Berikutnya apabila beban tersebut diganti dengan bermassa 2M, berarti di sini ada pegas lagi, pegas yang sama tapi massanya diganti menjadi 2M. 2M yang kecil ya. Oke. Terus maka energi potensial pegas menjadi berapa? Jadi berapa katanya energi potensial pegas? Ini pertanyaannya. Nah, jadi berbicara tentang energi potensial. Energi potensial pegas EP dirumuskan adalah setengah dikali dengan K dikali dengan delta X dikuadratkan. Di sini pegasnya tidak diganti. Karena pegas tidak diganti otomatis memiliki konstanta yang sama, delta X yang sama. Memiliki konstanta yang sama, memiliki K yang sama. Tetapi delta X-nya tidak dijelaskan di soal. Berapa pertambahan panjang antara pegas pertama dengan pegas kedua. Dengan demikian delta X di sini perlu kita ganti rumusnya. Di mana di sini kita punya ada massa. Ada massa berarti akan menghasilkan yang namanya gaya berat. Jadi sini ada W. Berarti W tersebut rumusnya adalah massa dikali dengan G. Kalau di sini berarti rumusnya W sama dengan 2 kali massa dikali dengan G. Nah, dengan demikian delta X di sini kita rubah dulu bahwa gaya sama dengan K dikali dengan delta X atau delta X sama dengan F dibagi dengan K. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi energi potensial sama dengan setengah dikali K, kasih delta X-nya kuadrat. Jadi delta X di sini kuadrat. Di sini delta X-nya adalah F per K. Berarti akan dihasilkan F kuadrat dibagi dengan K kuadrat. Kita coret. Nah, berarti jadi karena di sini ada dua kondisi berbeda, maka kita gunakan perbandingan. Di energi potensial yang pertama sebelum diganti massanya dibandingkan dengan energi potensial setelah massanya diganti. Rumusnya adalah setengah F per K per setengah F per K. Setengah dengan setengah coret habis, K dengan K kita coret habis. Kenapa K dengan K coret? Karena seperti tadi pegasnya tidak diganti. Jadi setiap benda pegas yang tidak diganti akan memiliki konstanta yang sama. Dengan demikian rumus yang dihasilkan energi potensial 1 per energi potensial 2 sama dengan F1 per F2. Nah, F di sini bisa kita ganti dengan W. Berarti W1 dibagi dengan W2. W kita sudah tahu nilainya, W1 adalah M kali G, W2 adalah 2 kali M kali G. Jadi saya lanjut di sini. EP1 energi potensial pertama dikatakan sebesar Vm. Energi potensial kedua kita mau cari sama dengan W1-nya adalah M kali G. Sementara W2 kita nilainya adalah 2 kali M kali G.
Sorry, ini F-nya masih ada kuadrat ya. Ini F-nya masih ada kuadrat, ini F-nya masih ada kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, maka ini kita kuadratkan. Nah, oke. Selanjutnya M dengan M habis, G dengan G habis. Jadi Vm per EP2 akan sama dengan, nah sini 1 kuadrat berarti 1 per 2 kuadrat adalah 4. Tinggal kita kali silang. Vm kali 4 berarti 4 Vm sama dengan 1 kali EP berarti EP2. Jadi energi potensial yang kedua setelah masanya diganti menjadi 2M itu adalah 4 Vm. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Ya, oke, kita kembali ke soal berikutnya. Dikatakan mana pernyataan yang benar mengenai efek fotolistrik. Nah, di sini berbicara tentang efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik itu menjelaskan tentang lepasnya suatu elektron dari logam akibat diberikan energi. Jadi elektron di sini jadi efek fotolistrik, jadi elektron akan lepas, jadi pelepasan elektron. Nah, jadi pelepasan elektron apabila jadi suatu elektron akan lepas apabila energi yang diberikan, jadi energi yang diberikan itu lebih besar daripada energi ambang. Jadi saya tulis ya energi ambang. Atau boleh ditulis dengan W atau W ambang, energi ambang. Jadi energi yang diberikan oleh foton itu lebih besar daripada energi ambang. Ini maka akan menghasilkan yang namanya efek fotolistrik. Kemudian kalau seandainya memperbesar intensitas, jadi energi ambang kalau seandainya intensitas diperbesar, intensitas tidak akan mempengaruhi pelepasan tidak akan mempengaruhi energi elektron, tidak akan mempengaruhi energi kinetik. Jadi intensitas pada efek fotolistrik, pada efek fotolistrik ini akan mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar atau jumlah elektron yang keluar. Elektron yang terlepas. Nah, jadi semakin banyak elektron yang terlepas, ini akan menghasilkan kuat arus listrik yang besar. Dengan demikian, intensitas ini mempengaruhi juga atau akan menghasilkan juga kuat arus listrik yang dihasilkan. Nah, jadi dengan sekarang kita cek di sini manakah katanya yang benar. Pertama, energi kinetik maksimum fotoelektron tidak bergantung pada intensitas. Betul sekali, karena karena intensitas hanya mempengaruhi jumlah elektron yang keluar dan kuat arus yang keluar. Sementara tidak mempengaruhi energi kinetik. Energi kinetik itu dipengaruhi oleh besarnya energi yang diberikan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Nah, terus cek di sini. Option B-nya menaikkan intensitas cahaya menambah laju perpindahan. Salah. Menaikkan intensitas cahaya itu adalah menambah jumlah elektron yang keluar, bukan menambah jumlah laju. Bisa ya, jadi sini salahnya. Jadi intensitas adalah menambah jumlah elektron yang keluar. Jadi semakin banyak elektron yang keluar, belum tentu kecepatan pada masing-masing elektron juga bertambah. Itu tidak dipengaruhi. Maka opsi nomor B salah. Nah, terus nomor C, elektron akan teremisi artinya keluar hanya bila frekuensi cahaya yang datang sama dengan frekuensi tertentu. Nah, jadi elektron akan teremisi bukan hanya, tapi minimal itu frekuensi yang datang. Ingat ya, jadi kalau seandainya frekuensi yang datang, jadi energi yang datang sama dengan frekuensi ambang, itu belum tentu elektronnya lepas. Itu artinya baru tepat akan lepas. Jadi elektron akan lepas atau akan teremisi apabila frekuensi yang datang melebihi dari frekuensi ambang atau frekuensi tertentu. Makanya di sini nomor C salah. Nah, terdapat jeda waktu antara pencahayaan dan transmisi elektron yang digunakan elektron untuk menyerap energi agar bisa lepas dari elektron. Di sini salah, tidak ada perbedaan waktu ya. Terus E, tidak ada hubungan antara frekuensi cahaya dengan energi kinetik. Salah, di mana seharusnya terdapat hubungan antara frekuensi cahaya dengan energi kinetik. Artinya, semakin besar frekuensi yang diberikan daripada frekuensi ambang, maka elektron akan terlepas. Jadi semakin besar energi yang diberikan, maka kecepatan elektron terlepas akan semakin cepat. Dengan demikian, energi kinetiknya juga akan semakin cepat. Jadi keempat ini, A, option B sampai E sini adalah salah. Jadi yang paling tepat adalah option nomor A. Oke, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar.
Terima kasih dan jangan lupa nonton video pembahasan nomor 36 sampai dengan 40 di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.